Hai Swipers, kembali lagi di Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Bersama aku, Apoteker Yulia Nur Ulfa. Nah, di episode ini aku bakal lanjut lagi nih, ngejelasin tentang gastrointestinal. Kalau di episode sebelumnya, kita udah sempat ngebahas tentang gastrointestinal atas. Sekarang kita akan bahas tentang gastrointestinal bawah, yaitu usus halus. Kalau sebelumnya kan kita bahas gastrointestinal atas itu adalah gastrik dan duodenum atau usus 12 jari. Serta aku bakal jelasin obat-obatan yang bekerja di usus halus. Nah, ada info apa aja nih yang perlu Swipers tahu di usus halus atau intestin ini? Yuk kita mulai aja pembahasannya ya. Tapi sebelum itu, Swipers jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Serta jangan lupa aktifkan fitur lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan kontennya ya. Oke, kita lanjut ya tentang klasifikasi gastrointestinal. Kalau di episode sebelumnya, aku kan sebutin ya bahwa ada gastrointestinal atas dan gastrointestinal bawah. Nah, di episode 1 dan 2 kita bahas tentang gastrointestinal atas. Nah, di episode ini kita akan mulai dengan gastrointestinal bawah. Nah, gastrointestinal bawah itu dimulai dengan intestin atau usus halus. Sebenarnya nih ya, Swipers, bisa dilihat di gambar ya. Intestin atau usus halus ini itu terdiri dari duodenum atau usus 12 jari, ada jejunum atau usus kosong, ada ileum dan juga atau usus penyerapan. Nah, kalau kemarin kita udah bahas tentang duodenumnya ya, jadi kita hari ini bakal bahas singkat aja tentang duodenumnya. Duodenum itu kan merupakan bagian akhir dari gastrointestinal atas dan merupakan pertemuan atau percabangan antara gastrointestinal atas dengan gastrointestinal bawah. Nah, nanti kalau dilihat di gambar ya, itu ada kolon atau usus besar dan ada rektum. Itu akan kita bahas di episode selanjutnya ya. Nah, fungsi dari usus halus ini itu ada dua nih Swipers. Yang pertama ada fungsi pencernaan dan ada fungsi absorpsi atau penyerapan. Nah, kalau pencernaan di usus halus ini itu adalah pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan yaitu dari pankreas, enzim lambung, juga dari kelenjar empedu atau saluran empedu. Nah, kalau Swipers dulu ya pernah belajar nih ya, mungkin yang apoteker atau yang tenaga teknis kefarmasian udah familiar nih dengan istilah ini. Kalau yang belum atau bukan yang apoteker, itu dulu mungkin belajar biologi dan kenal sama enzim amilase, lipase, tripsin, kimotripsin. Nah, ini kan ada enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan akan masuk ke dalam usus halus melalui duodenum ini, gitu. Nah, ada satu fun fact-nya nih ya, Swipers, kalau usus halus kita ini ketika itu dipanjangkan gitu ya, kan bentuknya dia berkelok-kelok ya, seperti yang digambar itu. Kalau dipanjangkan itu panjangnya adalah kurang lebih 7 meter. Bahkan ada yang menyebutkan itu adalah sampai 10 meter. Jadi kalau dibayangin ya, itu sama aja kayak setengah dari tinggi tiang bendera gitu. Kalau itu nggak berkelok-kelok, bayangkan kita harus setinggi apa nih Swiper supaya si ususnya itu muat sama kita kalau dalam keadaan lurus ya. Ya, di dalam usus halus ini pencernaan itu terjadi ya, baik itu pemecahan secara kimiawi tadi ya, gitu. Jadi menjadi kompleks yang dari senyawa yang kompleks makanan tadi itu ketika masuk, itu kan dari lambung itu ketika masuk ke duodenum itu akan menjadi bolus-bolus yang lebih lunak lagi karena sudah mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi di lambung tadi. Nah, itu sudah ada beberapa yang dipecah ya, yang dipecah menjadi lebih kecil lagi dan kalau memang sudah bisa diserap, maka dia akan langsung diserap oleh dinding usus dan masuk ke dalam peredaran darah. Ketika itu masih perlu lagi dicerna menjadi lebih kecil lagi, maka pencernaannya akan dilanjut kembali melalui duodenum, jejunum, dan ileum tadi, gitu. Nah, Swipers, kalau sekarang tiba saatnya kita untuk membahas obat-obatan yang ada di gastrointestinal bawah atau intestin tadi ya. Yang pertama kita akan membahas tentang aminosalisilat. Contoh obat dari aminosalisilat ini adalah sulfasalazin. Nah, obat ini biasanya digunakan pada penderita penyakit Crohn, yaitu radang transmural mukosa. Jadi dinding-dinding usus halusnya itu mengalami peradangan dan itu biasanya peradangannya itu bisa di seluruh bagian.
dari usus, termasuk usus besar. Kalau di usus besar namanya colitis ulceratif. Kalau dia masih ada di dalam usus halus, nah makanya disebut sebagai penyakit Crohn. Nah, obat ini bekerjanya dengan menghambat reaksi peradangan di usus halus tersebut ya, atau di usus besar itu ya. Nah, kalau swipers inget ya dulu pas belajar ya, itu kan kalau reaksi peradangan terjadi akan mengakibatkan lepasnya mediator inflamasi. Nah, lepasnya mediator inflamasi ini akan membuat sel dalam tubuh kita itu akhirnya menyerang diri kita sendiri. Nah, ini akhirnya membuat kerusakan pada organ yang lokasi tempat terjadinya infeksi. Nah, infeksi ini biasanya disebabkan oleh bakteri ataupun virus maupun makanan yang tidak sehat. Jadi swipers hati-hati ya ketika mengkonsumsi makanan, karena makanan yang tidak sehat akan bisa menyebabkan terjadinya radang atau inflamasi pada usus ini. Nah, aturan pakai untuk obat ini adalah 1-2 gram 3 kali sehari untuk serangan akut. Jadi kalau lagi nyeri banget, itu biasanya dosisnya akan besar. Lalu setelah sudah berkurang nyeri atau peradangannya, maka dosis dikurangi menjadi 500 mg 4 kali sehari. Untuk anak-anak, dosisnya itu adalah 40-60 mg per kilogram per hari ketika dia serangannya akut ya, lagi nyerinya banget nih atau lagi radang banget. Nah, ketika sudah berkurang, maka dosisnya pun diturunkan menjadi 20-30 mg per kilogram berat badannya per hari. Nah, seperti obat-obat lainnya ya, semua obat itu pasti akan ada kemungkinan efek samping, tapi tidak selalu muncul ya, swipers ya. Nah, untuk obat ini, efek sampingnya itu adalah mual, muntah, nyeri perut, atau tegang pada lambung. Kita lanjut ke obat selanjutnya ya. Obat yang selanjutnya adalah asam ursodeoksikolat. Nah, obat ini, asam ursodeoksikolat ini dikenal sebagai pelarut batu empedu. Nah, kalau swipers yang kerjanya praktik ya, itu pasti familiar dengan obat ini karena suka diresepkan oleh dokter spesialis penyakit dalam. Nah, ketika kita berbicara usus halus kan kita nggak bisa lepas nih ya dari 2 kelenjar yang tadi sudah disebutkan ya. Ada kelenjar pankreas, lalu juga ada lambung juga, kelenjar lambung ya yang mensekresikan enzim-enzim, dan juga ada saluran empedu tadi. Nah, biasanya itu ketika terjadi atau penumpukan kolesterol maka akan meningkatkan kemungkinan terbentuknya batu empedu tadi. Makanya obat ini biasanya diresepkan untuk orang-orang yang mengalami pembentukan batu empedu atau orang-orang yang mengalami obesitas karena rentan terbentuknya batu empedu tadi. Nah, cara kerjanya dia akan menurunkan jumlah kolesterol yang diproduksi oleh hati dan akan diserap oleh saluran pencernaan. Untuk aturan pakainya itu adalah 8-12 mg per kilogram berat badan per hari yang terbagi dalam 2 dosis selama 3-4 bulan. Biasanya untuk penderita obesitas maupun yang mempunyai batu empedu tadi, maka treatmentnya atau perawatannya itu harus dilakukan selama 3-4 bulan. Jadi akan terus diresepkan obat ini. Nah, karena pengobatannya itu sangat panjang ya, 3-4 bulan, maka akan kemungkinan nih bisa muncul ada efek samping, yaitu gatal pada kulit, ada sakit kepala, mual, dan muntah. Oke, kita lanjut lagi ke obat selanjutnya yaitu pankreatin. Sebenarnya nih ya swipers ini bisa dibilang sebagai suplemen ya, bukan obat-obatan karena isinya adalah enzim pankreas. Nah, kalau tadi kita sebutin kan ya di awal itu bahwa pencernaan itu dari pankreas itu akan menghasilkan enzim amilase, lipase, tripsin, kimotripsin untuk mencerna masing-masing. Amilase untuk mencerna karbohidrat, lipase untuk mencerna lemak, tripsin dan kimotripsin akan mencerna protein yang sudah sebenarnya dicerna oleh lambung terlebih dahulu. Nah, itu akan mengubah atau mencerna protein menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Nah, di usus halus itu akan dibantu lagi kerjanya si pencernaan protein itu oleh enzim tripsin dan kimotripsin dari pankreas. Nah, pankreatin ini adalah suplemen ya, atau ya kalau obat-obatan bisa sih dibilang obat-obat, tapi lebih ke suplemen yang isinya adalah enzim-enzim ini untuk membantu mencerna makanan ketika enzim pankreas ini mengalami kesulitan dalam menghasilkan enzimnya. Nah, aturan pakainya adalah 0,5-2 gram per hari dalam dosis terbagi bersama makanan. Karena dia dirangsang
oleh makanan dan harus bersama dengan makanan, maka diminumnya itu adalah sebelum makan banget nih gitu. Misalnya kita minum sekarang dan 5 menit kemudian kita harus makan gitu. Karena dia akan aktif bersamaan dengan makanan. Atau sesudah makan banget gitu. Jadi segera setelah makan itu harus diminum suplemen pankreatin ini. Nah, efek sampingnya juga mungkin ada, tapi nggak selalu muncul ya. Biasanya itu adalah iritasi kulit dan mukosa di mulut, karena kalau tertahan lama itu dia bisa mengiritasikan karena isinya enzim ya. Jadi kalau tertahan lama di mulut dapat mengiritasi kulit dan mukosa mulut. Lalu bisa juga menyebabkan iritasi di sekitar dubur jika berlebihan, mual, muntah, dan ketidaknyamanan di perut. Nah, Swipers, tadi kan kita udah bahas ya tentang gastrointestinal bawah yang diawali tentang intestin, gimana cara kerjanya, gimana fungsinya, bahkan obat-obatan yang bekerja di dalam intestin atau usus halus. Kebetulan banget nih Swipe RX lagi ada promo daily deals dan weekend deals khusus untuk produk gastro di bulan ini. Jadi langsung aja kepoin di aplikasi kita Swipe RX dan temukan promo-promo menarik lainnya ya. Nah, di episode selanjutnya kita akan bahas tentang usus besar dan obat-obatan yang akan bekerja di sana. Oleh karena itu kami mengharapkan dukungan dari Swipers dalam membuat konten ini dengan cara subscribe, like, dan share, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi ketika kita ada upload konten selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan tubuh ya Swiper, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Farma Kepo, kepoin habis farmasi. Swipe RX.